21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Wak B mau mengintip dulu sifat Kartini seperti apa. Cerdas dan berwawasan luas. Ya benar. Saat ini perempuan harus cerdas dan berwawasan luas. Berjiwa sosial, berani, tangguh, mandiri, santun dan hormat. Itulah sifat dari Raden Ajeng Kartini yang harus terus kita semangati dalam hidup kita. Waalaikumsalam, Lukman, sehat Lukman. Hari Kartini Wak B, ini masih dalam sepekan Hari Kartini Wak B. Terima kasih. Aku tengok di aplikasi TokTok Wak B itu buat apa menu baru untuk spesial Hari Kartini. Bener, Nah, Wak B. aku mau makan hari ini Wak B. Wak B hari ini menyediakan nasi goreng Kartini Yummy. Apa nama acaranya? Wak B bersaing kan? Pasti, itu Nah, namanya yang tua. ini sebagai ucapan selamat Hari Kartini ini ku persembahkanlah bunga matahari Wak B biar matahari Wak B makin terang menyinari alam semesta ini. Kafe-kafenya juga dengan menu-menunya. Terima kasih Lukman sudah mengingatkan Wak B atas keberanian Raden Ajeng Kartini. Jadi Lukman, hari ini Wak B mau mengundang 2 orang sahabat Ya. Wak B, perempuan-perempuan yang kuat yang ada di Kota Medan. Siapa aja tuh Wak B? Siapa aja? Yuk kita panggilkan langsung Nisa dan Punggawana. Selamat datang. Nisa, silahkan. Aduh. Terima kasih. Apa kabar Kak Ana? Hai Kak Ana, selamat datang Kak Ana. Kak Irunisa. Silakan duduk, silakan duduk. Selamat datang Nisa. Aduh kok musik-musik. Oke, Sini, jadi sini. kan Wak B, Kak Ana, dan Nisa, hari ini kita memperingati sebagai sepekan Hari Kartini ya kan. Kita mengambil tema pada kesempatan kali ini mengenai tema kita hari ini seperti pejuang keluarga melayani masyarakat. Ya, seperti tokoh-tokoh ataupun narasumber yang sudah hadir di KP Wak B kali ini. Ada Hairunisa, ada Kak Pungawana. Makasih Nisa, makasih Kak Ana sudah datang di Cafe Wak B. Yang mau curcol-curcol nih Yaman, Iya. bagaimana sih kekuatan wanita di zaman modern seperti ini? Mereka inilah contohnya. Gen Z, Gen Alpha harus mencontoh 2 Betul. orang wanita ini. Karena profesinya berbeda, spesial kali Wak B. Lain daripada yang lain. Daripada yang lain. Ternyata kalau Wak B Wak B dulu sempat juga ya profesinya berbeda, penggali kubur. Man, Nggak jangan lagi ya? ingat-ingat masa lalu, Iya, Man. kita harus menatap masa depan Wak B. Gitu. Deg-degan Wak B pas kau bilang penggali kubur, Man. Takut kebongkar lagi masa lalunya ya Wak B. Ayo kita langsung berbincang aja Iya. dengan Nisa, dengan Dan Ana. pemirsa nih, Kak Hairunisa merupakan profesinya sehari-hari sebagai kurir ya. Iya. Nah, kurirnya juga yang diangkatnya Wak B berat-berat loh Wak B. Ya Kalau Wak B Allah. lihat sepeda motornya di depan Ya sana. Allah Nisa, pantesan lah Nisa itu sehat ya, yang diangkat berat-berat. Wak B dong kurirkan. Aduh. Dikirimkan ke Raja Salman ya. Iya, ke Raja Salman. Kalau Kak Ana sendiri? Supir. Oh my God. Supir apa ini Kak Ana? Supir lintas kan? Supir bisa dibilang sebab perjalanannya sering ke Danau Toba, Samosir. Oh, hebat ini ya. Supir dan juga Kurir. kurir. Aduh, sejak kapan Kak Ana menjalani profesi sebagai supir lintas? Ngeri kali nih berarti lawannya ALS ya kan? Lawannya Jangan sebut bus-bus merek, besar. Wak Oh B. ya maaf ya. Bus-bus Maksudnya besar. bus-bus besar. Truk kontainer Oh, juga. kontainer. Gimana nih Kak Ana? Gimana Cerita ceritanya dong. dulu Kak Ana? Dulu sih startnya udah lama di tahun 2010. Pertama sih bawa tamu-tamu asing ke Danau Toba. Habis itu sempat stop, terus usaha baru sekarang mulai lagi setelah COVID. Di tahun 2021 mulai lagi. Mulai lagi sampai nih. sekarang. Sampai sekarang. Ya. Masih aktif tuh Kak Ana? Masih aktif. Biasanya berapa kali pengantaran? Sehari 3 kali iya. Medan Danau Toba tuh. Mabuk lu. Kayak mana Kak Ana? Seminggu 1 kali sebab kan weekend aja yang kita Oh, buat. weekend, Hari ya. biasa aku mengajar. Kerja juga kerja ya, juga. kerja juga. Dulu kok bisa terpikir Kak ini menjadi suatu profesi yang menjanjikan nah, menurut Kakak begitu jadi supir lintas? Karena memang salary-nya memang menjanjikan. Nggak takut tuh hasilnya. karena ada mungkin pengemudi atau penumpang yang iseng, nggak ada lagi Apalagi cantik. perempuan kan, Mak. Kayak artis Iya, kayak Rani katanya. Rani Mukherjee. Iya loh Kak Ana. Kayak mana Kak Ana? Ada sih kadang-kadang, tapi anggap aja mereka joking gitu, biasalah. Namanya laki-laki biasa suka ngomong biasa, tapi
kita profesional aja sebagai supir kan, udah biasa nanggepin yang kayak gitu. Kayak Wak B juga lah, bawa gila aja ya. Jangan bawa serius sekali. Iya. Hidup ini kadang kalau serius-serius jadi stres. Nah kalau Nisa sendiri sejak kapan bertugas sebagai kurir? Kurir. Dulu belum pernah sih jadi kurir. Ini kapan itu? Tahun 2023. Oh 2023. Nggak terlalu lama sih. Kok bisa memutuskan jadi kurir? Kan banyak tuh jadi penjaga supermarket, Iya. apa sales Ya promotion kan? girl atau yang lain. Karena dulu tuh kan sempat juga cari kerja gitu kan. Jadi udah sempat tidak lama keterima kerja. Ada teman nawarin kerjaan. Awalnya dia buat status WhatsApp gitu. Jadi saya komen tuh, aku mau gitu jadi kurir. Nih serius nih, terakhir ditawari dia ke bosnya. Ini ada perempuan jadi kurir. Sempet satu kantor mereka tuh gempar gitu. Ini perempuan ngapain jadi kurir gitu ya kan? Kayak nggak ada kerjaan lain, ditawari juga di tempat lain juga kan, nggak ada juga posisi yang cocok. Terakhir yaudahlah, coba aja dulu. Oh sampai akhirnya menikmati pekerjaan sebagai kurir. Dulu kesulitannya seperti apa Nisa ketika mengawali karir sebagai kurir ini? Kalau kesulitan ya kita masih awal, kita nggak pernah terjun di dunia itu. Kesulitannya biasanya cuma di wilayah alamat. Pencarian ya? Iya, Karena berarti pencarian. Nisa ini khusus mengirimkan barang-barang ya? Iya, Nisa? barang-barang, ya paket ya, biasa yang kirim-kirim online. Belanja-belanja online Iya. itu ya? Selama mengantar paket ada nggak benda-benda yang diantarkan unik gitu? Misalnya kayak Wak B sering pesan apa itu obat-obat pelangsing Itu pasti peninggi ada. badan gitu ya. Kalau obat pelangsing kan itu ringan man. Iya, Kalau iya. yang paling berat Oh, yang bawa pernah kulkas Nisa- gitu ya? Oh, bawa kulkas kan. Apa yang paling pernah Nisa antarkan gitu? Kalau yang aneh-aneh sih sejauh ini belum ada sih. Kalau obat-obat tuh udah biasa. Tapi kan mereka kan punya kode etiknya juga. Iya. Kalau obat-obat itu dia nggak langsung dikasih tahu. Misalkan kayak tadi kan obat-obat gitu kan. Nggak dibuat di situ. Jadi mereka tuh tutupin. Jadi bacaannya default. Berarti Nisa nggak tahu juga obat apa yang Nggak diantar tahu. ya, Sa? Tapi kok kalau dia obat berupa pil, kalau biarpun udah di packing, kalau kita gini kan dia kan bunyi. Iya. Ya kita nggak mau tahu juga itu apa. Yang penting kita antar tuh sesuai amanah, kita suruh mengantarkan Berarti paket. tugas Nisa itu cuma menghantarkan barang sesuai dengan alamatnya. Iya. Selamat, nyaman, dan terpercaya. Keren juga Nisa nih. Kalau Kak Ana cerita dong sedikit, ada nggak pengalaman unik gitu selama Kak Ana menjadi driver nih? Banyak. Banyak ya. Yang paling unik tuh saat driver yang kukira udah saat penumpang kukira udah di dalam, padahal masih di luar. Terus aku jalan aja. Sadarnya sampai mana? Kan mereka ada 5 nih. 5 orang Ya, penumpang. yang 3 nih turun untuk beli sesuatu di swalayan. Jadi yang salah satu naik, karena yang di depan tuh mereka kan 5 tadi, 3 turun, 2 ada lagi. Jadi yang satu duduk di depan karena saya sambil ngobrol-ngobrol sama yang di depan, baru tiba-tiba satu masuk, 2 lagi belum. Satu masuk, lepas tuh ditutupnya pintu. Jadi aku kira udah naik semua. Jadi aku jalan aja, jalan-jalan. Mereka tuh diam aja, mereka ketakutan. Mungkin mereka kira karena mereka pun orang asing. Iya. Orang Baru mana yang ke Ana? Malaysia. Oh, Mereka, serem dia nengok iya, ke Ana. jadi kan mungkin mereka takut kok. Dia kan cuma ngasih kartu nama. Aku nginap di hotel ini katanya. So aku bawa sampai di hotelnya Hotel Santika. Sampai di Santika, ini kan hotelnya. Temen aku yang 2 lagi katanya. So aku lihat ke belakang. Loh, kok diam? Kok kenapa sediam? Saya pikir tadi kamu cuma mau sebentar aja untuk parkir katanya. Ya ampun, jadi aku mutar lagi. Jemput lagi. Iya. Jadi itu jadi pelajaran juga Wak B ya kan. Jadi setiap profesi itu ada resikonya. Benar. Gitu. Untung resikonya ini lucu ya Pak. Bisa nggak sadar? Ternyata ada yang ketinggalan nih. Banyak kurang cairan Wak B. Harus minum banyak kan. Iya, kurang minum. Namanya driver kan kita harus Iya, konsentrasi betul, penuh harus begitu. konsentrasi, betul sekali. Jadi di mata Kak Ana sendiri nih sama Nisa, menurut kalian gimana sih sebenarnya peran Kartini dulu dengan pekerjaan yang kalian rasakan saat ini?
Nisa dulu deh. Perempuan ya. Boleh Nisa dulu mungkin. Dulu kan sempat belajar tuh kan profil dari Bu Kartini waktu sekolah. Dan sekarang yang Nisa rasakan seperti apa? Apakah cukup gampang cari kerja? Pak, wanita juga sudah merdeka dalam berkarya, dalam Memilih pekerjaan. memilih pekerjaan begitu. Kalau menurut Nisa sih, kalau yang dijelaskan itu belum merdeka sih. Karena kan kalau sekarang kita mau kerja, mau berkarya, mau apapun semua tuh ada syaratnya masing-masing. Tuh syarat ketentuan dari tinggi badan Wak B itu Berarti merupakan Wak B nggak bisa jadi kurir ya, Man? Soalnya terlalu berat badan Wak B. kurir itu ngangkat barang berat juga Wak B, kulkas, mesin cuci gitu. Ya berarti terasa juga ya Nisa ya. Kalau sekarang kan perempuan itu sudah lebih merdeka. Merdeka belajar, merdeka memilih pekerjaan ya kan Sa? Itu mungkin yang kita rasakan saat Cuma ini. Nisanya itu tadi jelaskan Wak B memang ada kualifikasi tertentu nih yang mungkin Syarat-syarat tertentu. harusnya tidak ada begitu sekarang gitu, dari tinggi badan ya kan Nisa ya. Terus apa tuh lagi dari umur Wak B. Usia ya, usia. Nah kalau Kak Ana gimana? Kalau menurut saya sih memang sudah merdeka sih karena banyak pekerjaan yang biasa dikerja, contohnya saya sendiri yang biasa dikerjakan laki-laki udah bisa kita kerjakan sendiri seperti itu. Udah kita rasakan lah nggak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki gitu menurut saya sih. Enjoy ya Kak Ana kerjanya ya? Enjoy kali. Karena tiap hari ketemu orang baru ya Iya, kan, hari-hari salary-nya yang piknik. besar ya kan. Iya pastinya dong Man. Resikonya besar apa enggak Kak Ana? Jadi driver itu? Risiko besar di jalannya kan, jalan lintas. Makanya Kak Ana Nggak itu boleh kan berarti ngantuk. berhadapan dengan bus-bus besar, truk-truk gitu. Berarti mental Kak Ana ini sudah baja juga nih Man. Udah tertempai karena ya. Ya udah, Wak B siapkan minum dulu ya, biar lebih enak ngobrolnya. Bukan begitu Lukman? Iya, siap kalau menu spesial hari Kartini gitu. Sebentar ya Kak Ana, Nisa. Wak Oke. B ambilkan dulu. Kita lanjut ngomong-ngomong dulu. Oke Nisa, sekarang tanggapan dari teman-teman, saudara Nisa menjadi kurir itu seperti apa saat ini? Mungkin dikasih support terus, apa dikasih, cobalah pilihan mencoba pekerjaan lain gitu, yang lebih kewanitaan begitu pekerjaannya. Kalau tanggapan dari keluarga sih ya mereka juga kasihan gitu kan, karena ngapain juga kerja kurir gitu, kan ada kerjaan lain gitu. Tapi bagi saya ya namanya juga pekerjaan ya, semua pekerjaan itu pasti ada plus minusnya, nggak mungkin minus terusnya. Jadi ya abaikan aja dulu gitu. Karena kan kita cari kerja ini kan kita untuk mendapatkan rezeki gitu. Bukan sekedar kita mau kerjanya enak terus. Kerja enak pun kalau kita nggak dapat salary yang pas juga nggak akan yes juga di hati gitu. Kalau Kak Ana gimana tuh bagi waktunya? Kak Ana kan juga ngajar kan. Dulu sempat ada kuliner juga yang fenomenal. Sekarang coba peruntungan menjadi driver nih. Seperti apa mungkin dari tanggapan dari teman-teman dan keluarga? Kalau tanggapan dari teman-teman, malah banyak yang kepingin ikut Iya, kerjaan yang seperti aku buat enak kali gitu kan. Karena bukan selain kita dapat uang, terus setiap weekend tuh kita nikmati liburan juga kan, jalan-jalan terus kan dengan customer tuh berarti kita kayak piknik juga gitu. Jadi ya malah teman-teman malah berpikir kepingin juga ikut seperti aku gitu. Seru ya Kak Ana Iya. ya? Oke, jadi bagi waktunya susah nggak? Bagi Antara mungkin waktunya. ngajar kemudian menjadi super lintas ini. Untuk sekarang ini enggak, karena tamu-tamu itu datangnya pas weekend. Oke, baik. Kan mengajar enggak di pas hari weekend, di Jumat, Sabtu, Minggu mereka datang itu. Jadi bisa dibagi waktunya. Nah kalau Nisa tadi kan dia menanggapi cukup serius ya Kak Ana ya mengenai kualifikasi pendidik untuk menerima pekerjaan untuk sang pelamar kerja. Kalau Kak Ana dulu cerita awalnya dulu memulai karir itu sempat terganggu dengan ada kualifikasi tertentu yang dicantumkan dalam kurikulum vitae ini. Dulu kebetulan sih enggak, karena memang waktu itu saya juga tamatan teknik informatika. Saya juga pernah banyak bidang. Pertama saya bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia juga, daerah Sumut kan. Wak B antarkan dulu ya menu spesial hari ini. Jadi Wak B, Nisa. Apa itu Man? Kak Ana ini banyak udah pengalaman pekerjaannya. Oh my god. Dulu sempat di Komisi Penyiaran ya Kak? Oh Ya, iya. komisionernya Ibu Ranggini. Iya.
di era tahun 2000-an, 2008 ya. 2011 ya kalau 2010-11 waktu itu. Berarti udah banyak dong peran Kak Ana sebagai perempuan untuk Kota Medan. Apa aja pekerjaan? Cuma dari pekerjaan-pekerjaan itu kan memang bisa terlihat man. Bisa jadi driver, bisa jadi guru juga ya Kak Ana Ya, kan? sampai sekarang Bisa jadi guru. Kalau background pendidikan Kak Ana sendiri apa itu? Sarjana Informatika dan Sarjana Pendidikan Hindu. Banyak udah pengalaman. rupanya. Jadi nggak terganggu lah namanya ada kualifikasi tertentu yang dicantumkan dalam pelamar kerja ya Kak ya. Ya, Nggak untuk itu dulu sih enggak lah. Kakak setuju nggak dengan adanya kualifikasi yang ketentuan syarat itu Kak untuk bagi pelamar kerja? Sebenarnya sih enggak juga karena kasihan juga untuk mereka-mereka yang baru pemula. Lebih bagus pandang kualitas daripada pendidikan yang dulu. Sekarang banyak orang-orang yang punya kualitas kok. Iya ya. Ya memang perempuan zaman sekarang itu harus lebih bisa mengisi hari-harinya, Mas. Pasti Wak Bi. Pasti Kalau tuh. nggak akan tertinggal. Iya, benar Seperti sekali. itu. Nanti Luar kita biasa ya. kan apa? Luar biasa ya narasumbernya ya. Ya narasumber yang kita undang pastinya luar biasa. Kita rehat dulu Wak Bi, kita minum dulu ya. Iya. Air mineral buatan Wak Bi. Ini diambil dari Sungai Gangga Wak Bi. Mengingat Kak Ana ini dari ini kan. Man. Ya pemirsa, tetap di mana, weh? Titik kumpulan. Masih Kita, weh? Titik kumpul lah. Ya masih bersama kami di Titik Kumpul dengan wanita-wanita luar biasa. Dengan tema kita pada hari ini adalah perjuangan keluarga melayani masyarakat. Masih dalam sepekan Hari Kartini ya Wak Bi ya. Iya. Jadi memang kalau kita lihat ya Disa, Kak Ana, peran Kartini itu zaman dulu beliau memperjuangkan bagaimana perempuan bisa belajar, bisa merdeka untuk berpikir, merdeka untuk bekerja. Dan saat ini kita lah nih bukti dari perjuangan Kartini. Kak Ana bisa jadi driver, Nisa bisa jadi kurir. Wah seru ya Nisa. Gimana sih kepikirannya hari-hari Nisa itu menjadi kurir? Waktu kerjanya berapa jam Nisa? Kalau dari waktu kerja itu dari jam 7 pagi. Oh 7. 8 jam kerja satu hari, berapa jam? Itu kerja dari jam 7, pulangnya jam 4. Tapi kan kita nggak tahu di jalan tuh bagaimana. Iya. Apa yang terjadi di jalan juga kita nggak tahu. Jadi belum tentu juga kita bisa pulang jam 4, bahkan bisa lebih ataupun bisa sebelum dari jam itu. Apalagi hari ini kayak hari-hari biasa kan kadang panas, tiba-tiba hujan gitu kan. Tiba-tiba Suka ada kendala ya Kak? Bisa ya, kayak seperti tadi kan siang panas, tiba-tiba hujan sekarang ini. Gimana antisipasi Kak Ana dalam menyelesaikan tugasnya ketika Kak Nisa, ya? Dalam menyelesaikan tugasnya ketika cuacanya nggak mendukung gitu. Kalau lagi hujan, itu kan barang itu kan nggak semuanya berbahan plastik. Pasti ada yang berbahan bisa kena hujan, Iya, benar. hancur. Ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus berteduh juga, berhenti. Jadi tugas kakak juga lah itu Terhenti menyelamatkan juga. barang-barang agar nggak rusak ya Kak ya. Kak, kalau pengalaman kakak nih sering nggak, ini kan profesi kakak kebanyakan laki-laki, pengalaman kakak nih sering nggak dapat diskriminasi antar sesama kawan atau ketika di jalan dapat catcalling gitu kayak Wak Bi itu sering juga tuh, saking cantiknya Iya dia. saking cantiknya Wak Bi. Terus punya KP yang lain cowok-cowok itu langsung apa sih? Langsung gitu kan. difitnah ya kan Wak Bi. Iya. Gitu. Kalau Nisa sendiri gimana? Kalau itu sih sering, tapi kan ya ngapain kita tanggepi gitu ya, kita ketawa aja, enjoy aja, tapi jangan terlalu direspon. Kadang-kadang sedih juga ya kan, nggak ya. Sedih ya kita cuek Nikmati loh, aja Iya, gitu. cuek aja, emang aku baperan. Iya betul. Nih kalau Kak Ana kan, saingan Kak Ana nih sebenarnya saingannya ngeri kali. Laki-laki supir angkot saingannya mah, supir bus ya kan Kak Ana. Itu gimana? Belum lagi curang-curang di kaki kiri, Jalannya jalan-jalan. meleko-leko, beleko-leko, beliku-liku gitu ya. Gimana Kak Ana sih menghadapi perasaan gitu? Apalagi menghadapi apa ya? Customer yang kita kan baru kenal tuh ya Kak Ana, orang-orang dari luar negeri gitu. Menata hatinya itu Kak Ana kayak mana? Kayak mana ya? Memang banyak sih. Tapi kalau saingan teman-teman sesama driver yang laki-laki nggak kita anggap sebagai saingan. Kita sering karena aku juga sibuk kerja, kadang-kadang
tamu yang aku punya itu aku bagi ke mereka juga, tukar-tukaran, jadi nggak dianggap saingan Jadi gitu. memperkaya jaringan juga ya Iya, Kak Ana ya, mereka jaringannya aku makin anggap lebar, teman. makin luas. Jadi Iya. banyak juga yang mencoba jasa Kak Ana ini. Ya tukar-tukaran man, Iya, tukar-tukaran betul. berarti. Kalau nanggapin customer, memang tingkah customer macam-macam, Iya. pasti macam-macam, yang gangguin, yang ini. Cuman karena mereka sejauh ini kan semuanya itu orang asing, mereka tuh ada batas, ada limit lah. Karena kalau mereka macam-macam juga mereka nggak pulang nanti dari Indonesia. Jadi Kak Ana membekali diri seperti apa ketika memulai pekerjaan sebagai driver ini? Kan itu nggak boleh ngantuk Kak Ana, itu kan Iya, pasti. bahaya ya kan Ana. Mungkin bagaimana Kak menjaga stamina atau menjaga pola badan ini agar tetap fit gitu dalam menjalani pekerjaannya? Yang pasti istirahat cukup ya, istirahat cukup. Terus ada juga sih makan vitamin gitu. Yang penting istirahat cukup lah itu. Supaya bisa drive. Karena waktunya nanti kalau udah sampai mereka lagi di hotel, kita pun ada waktu untuk menginap. Di situ kita istirahat. Tuh Wak Be, harus istirahat cukup. Wak Be kalau udah main Mobile Legend tuh, Free Fire tuh sampai pagi tuh. Nggak ada yang kadang-kadang namanya. masakan tuh keasinan loh Nggak Wak Be. ada, Wak Be itu kebanyakan mengetes atau mencoba makanan-makanan baru, masakan-masakan baru. Makanya badan Wak Be makin sehat sekarang, Iya. Man. Ini mengingat Kak Ana. Kak Ana, kakak itu ngobrol-ngobrol nggak kalau lagi nyetir? Karena kalau Wak Be kan dulu pernah juga nih mantan supir kan. Kayaknya kalau kita nyetir sendiri itu kan suka ngantuk. Apalagi ada teman di samping, tapi kita ngobrolnya nggak nyambung. Kalau Kak Ana gimana? Ngobrol-ngobrol juga sama mereka itu? Ngobrol, pasti ngobrol. Malah mereka itu bikin kadang ngobrolnya itu bikin aku nggak fokus. Aku lebih bagus mereka diam dulu daripada aku yang nggak fokus. Banyak pertanyaan yang ditanyai mereka. Sebab kalau di jalan lintas tuh kita mesti fokus Iya, kan. benar-benar. Apalagi Danau Toba jalannya pas-pasan. Jadi kalau mereka ngobrol, kalau bisa aku hidupkan musik, biarlah mereka ngobrol sama Sama teman-teman. mereka ya benar. Itu profesionalisme seorang driver gitu ya Kak. Tapi nggak terganggu kan Kak? Nggak terganggu. Nggak ada terganggu dengan terganggu sama obrolan sekali. mereka. Nggak terganggu. Ya, kalau Nisa sendiri seperti apa mungkin tantangan ataupun hambatan selain faktor cuaca dalam pengiriman barang atau mungkin ketika barang itu salah alamat begitu kan yang dikasih alamat palsu Wak Be. Atau tuh gini udah diantar kayak yang di media sosial kan banyak itu udah diantar pakai COD, pas mau diminta duitnya berontak-berontak dia nggak mau dia keluar. Pernah nggak kejadian gitu? Pernah. Terus viral kan gitu, direkam gitu. Enggak lah. Enggak. Itu Baik kali. Oh jenis baiknya nih Ma. Kurir baik ya. Kurir baik. kalau yang sembunyi-sembunyi itu pasti udah sering sih, udah nggak heran lagi. Bisa nanti kita sebelum datang tuh kan biasa kita chat dulu customer kita, bahwasannya kita mau menuju ke lokasi itu. Itu kan ada chat chat otomatis. Ya udah kita chat aja customernya. Nanti pas di jalan ya udah kita meluncur ke tempat dia. Dia tuh udah tahu kalau aku mau datang kan. Ya udah dia sembunyi. Padahal sebelumnya dia tuh online dan dia tuh baca pesan itu. Nah terus berarti nggak jumpa nih, belum sempat ngasih barang. Enggak. Jadi terus gimana uangnya? Ya. Berarti kan dia belum bayar juga Ya tuh. saya panggil dulu di rumah. Panggil ya ketahuannya itu pas di rumahnya itu terbuka. Jadi dia tuh nonton TV. Terus dia tuh ini sembunyi di balik selimut gitu. Kepergok dengan sama Nisa. ya karena Gini dia man. Ih, ada kurir, langsung dia bersembunyi di balik sumur tuing gitu ya kan. Sampainya hilang gitu tiba-tiba. Rupanya tiba-tiba udah di depan aja Iya. udah nongol ya kan. Berarti COD itu waktu COD ya Sa? iya, tapi dia udah sembunyi kan. Ya aku tetap manggil aja gitu. Benar. Paket dengan namanya si Polan lah gitu. Polan paket gitu. Mawar namanya. Mawar paket gitu kan. Nah, dia sembunyi udah. Ya kan kita kan nengok dari rumah mana orang. Kita kan penasaran. Ini orangnya kemana gitu. Tengok-tengok. Loh kok ada kayak orang dalam selimut gitu. TV-nya hidup, rumahnya terbuka. Jadi udahlah, berarti memang ada duit ya kan. Ya udahlah kalau kayak gitu bawa balik aja sih. Oh dibawa balik. Ya ngapa juga kita paksa dia terima kalau dia
nggak bersedia mau nerima. Iya, karena mungkin itulah kebanyakan dia tidak ada uang, cuman mungkin gairah belanjanya itu memuncak sehingga mau nggak mau dia terpencet lah si ungu si kuning tadi orange keranjang orange terpencet terus dia nggak ada uang. Atau ketika handphonenya dimainin anaknya, Wak B bisa jadi Oh itu juga, udah sering. Iya, Sering ya, tiba-tiba saya. Iya, handphone dimainin anak. Nanti yang dipesan apa itu kan, nggak jelas barangnya. Telepon maknya, itu kan aplikasi maknya. Handphone juga handphone maknya. Ya yang di SMS, yang di chat itu ya HP maknya. Ya mama pun heran. Apa ini kak? Ini kakak yang pesan. Ya isinya main-mainan, apa segala macam gitu. Oh berarti anaknya dalam keadaan sadar memencet ya? Sadar. Mamanya nggak sadar, harus mengeluarkan uang sekian rupiah untuk membayar COD anak-anaknya gitu. Wow. Tapi seru juga ya jadi kurir ini saya. Kedepannya masih mau jadi kurir atau mau mengembangkan sayap jadi apa? kurir pesawat. Atau perusahaan kurir gitu. Kalau kedepannya sih kalau masih rezeki di sini ya jadi kurir, tapi nanti bakalan coba ke hal lain juga. Kan kita nggak mungkin stuck di sini terus kan. Itu kan kalau ada cowok-cowok juga yang deketin satu, gimana cowok? Ketika tanggapannya itu ya kan, cewekku kurir gitu. Ada tension dikit nggak atau mungkin ada sedikit apa mungkin? Atau dek biarlah dek, walaupun kau kurir, abang dapat cinta dek gitu nanti ya kan. Kita mulai dari nol ya dek. Pom bensin dong man, mulai dari nol. Ada nggak ketakutan kalau aku kurir ini nanti cowok-cowok jadi pada malu Minder, atau iya, minder iya. gitu kan? Mengingat kurirnya kan tenaganya cukup kuat Wak B ya. Kalau itu sih enggak juga sih, itu tergantung laki-lakinya. Kalau mau enggak. Iya benar ya kan Sa? Mau enggak. Wah Bini sebagai pengusaha kafe yang sukses, gitu juga ngapain kita pedulikan. Gak usah baper ya kan Sa? Yang penting yang kita lakukan halal, bukan begitu nih Sa? Wah hebat. Nih kalau Kak Ana sendiri, selain tadi jadi driver, kayaknya pernah ya Kak Ana itu berprofesi sebagai martabak horor Oh itu ya? iya, aku juga baru ingat makanya aku baca Kak Ana ini nggak asing gitu. Oh iya Kak Ana, benar ya Kak Ana ya? Iya. Kak Ana jadi hantunya? Oh serius? Iya. Ya Allah banyak kali Profesinya ya. Serba bisa ya Kak Ana ya. Karena itu cerita dong sedikit Kak Ana mengenai martabak horor itu. Martabak horor itu sebenarnya martabaknya sih ya sama seperti kebanyakan martabak-martabak lain, tapi konsepnya aja horor. Ya penjualnya, waitersnya semua ya, kostumnya horor gitu. Pernah ke martabak horor ya? Iya, waktu itu sempat FWP juga itu kan, sempat terkenal di daerah Petisa, martabak horor. Sampai seluruh Indonesia kan diundang sama Black and White. Oh iya, Black and White-nya si Abang Dedi Kobuzer, ya. ya. Oh sempat ke sana juga Kak Ana. Ya TVRI juga kan pernah Iya, betul. mengundang Mengundang. juga. TVRI ke sana ya kalau nggak salah ya. Oh, TVRI-nya ke sana. TVRI yang diundang atau Kak Ana Syuting ke sana ya. Syuting ke sana ya. Meliput ke sana. meliput ke sana. Oh, ke martabak horor Yes, itu. iya. Pertama kali. Horor Wak B jangan honor, mentang-mentang Wak B masih dipending honornya. Itu TVRI yang pertama kali, stasiun TV yang meliput pertama kali martabak horor. Martabak horor. Itu yang Kak Ana gunakan sebagai waiters horor. Iya, itu strategi marketing juga Iya. Wak B. Hantu-hantu dari mana yang Kak Ana panggil itu? Itu ya pekerja-pekerja juga yang kita dandani jadi horor. Pekerja sama family kakak adik juga gitu semua, karena waktu itu kita usaha bersama dengan keluarga. Masih ada itu usahanya? Oh enggak, udah Udah tutup. nggak lagi. Kenapa? Kan sayang. Hantunya udah tobat. Covid itu. Oh iya. Iya, ternyata takut kena Covid Wak B. Iya takut juga. Wah sangka kan udah jadi hantu, nggak peduli dia, langsung naik ya kan. Tapi hebat Kak Ana ya, beragam profesi ini udah pernah dijalani ya, dari mengajar, kemudian mencoba usaha kuliner, jadi sekretaris dari komisioner KPI juga. Dari sekian banyak itu profesi, mana yang mungkin yang cukup berkesan di hati kakak ini? Pasti driver. No, ya. Itu yang paling, karena sampai sekarang kan masih juga itu yang paling menjanjikan. Ya. Ini pasti nggak ada saingannya ini. Untuk perempuan yang India ya,
masih sendiri. Oh, masih sendiri? Iya, masih Kalau saya ajak sendiri. Wak Bek. Kalau yang lain mungkin yang untuk suku Indianya ya, itu masih saya sendiri. Oh, berarti kalau yang suku-suku lain banyak Banyak, juga? Oh, kan udah banyak. ada komunitas Kartini Jalanan Medan, itu semua kan supir wanita. Oh iya. Di situ saya salah satu anggotanya dan saya salah satu India di situ. Wah, keren Satunya tuh. India. Keren tuh. Apa tadi namanya? Kartini? Jalanan Medan. Oh, Kartini Jalanan Medan. Berarti profesi mereka itu driver semua? Driver semua, driver perempuan semua di sini. Driver perempuan apa tuh yang mereka Grab gitu? Grab, iya semua ojol apa sih taksi online? Oh, taksi online. Ya, driver taksi Super online. super high ace gitu-gitu ada juga nggak? Di Kartini belum ada sebenarnya. Belum ada ya? Semua driver mobil. Wah, itu kalau apa Kartini driver tadi ya? Apa Jangan Kartini? dijawab dulu Kak Ana. Oh, Kita break dulu. kita break Wak Bek. dulu. Iya, Tahan ya Kak Ana Nanti ya. kita korek-korek seperti apa keberadaan komunitas ini dan mungkin manfaatnya bagi pemberdayaan wanita ya. Benar. Terutama mungkin yang berprofesi sebagai driver, nanti kita tanya-tanya. Kita akan segera kembali usai jeda berikut. Tetap di Titik Kumpul. Yuk masih di Titik Kumpul. Masih ada Kak Ana, sang driver lintas zaman. Iya, dan juga Nisa sebagai salah satu kurir. Ya, kebanggaan Kota Medan. Karena cerita dong tentang tadi Kartini Jalanan itu kok Wak B agak tertarik ya Man. Komunitas itu ya? Mau ikut gabung, Wak B? itu. Belum dulu, nantilah KP Wak B tutup mungkin bisa Ya, nih. bisa jadi bawa driver. truk molen kan bisa Wak B dulu sempat. Iya. Bawa truk gandeng. Coba lagi lah Wak B, mana tahu bawa-bawa itu kan bisa peruntungannya. Nambah-nambah ya Man ya. Ya coba cerita dulu ke Ana, mana tahu Wak B mau daftar nanti. Boleh, jangan nanti sekarang Oh lah. sekarang ya? Sayang nanti KP Wak B nggak Syaratnya tuh kayak mana dijaga. kan Ana, syarat mendaftar itu dan biasa kegiatannya apa yang Apa dilakukan aja? di komunitas itu? Syaratnya sih yang pasti memang driver itu aja. Oh. Driver wanita karena kan komunitas itu namanya Kartini Kartini Jalanan. Jalanan Medan. Jadi memang perempuan-perempuan, driver perempuan Medan semua bergabung di situ. Apa sih manfaatnya kalau kita driver wanita bergabung di situ? Kita kan bisa saling sharing, saling share tamu. Kalau misalnya kita nggak bisa, lempar ke grup. Siapa yang bisa jemput ini, gitu. Terus kalau apalagi ketua kita tuh nama ya kita manggil dia namanya Ratu ya, Ratu. Kalau kita ada kendala di jalan atau apa, kita share ke grup, mereka akan datang tuh. Itulah enaknya ada komunitas. Benar. Membantu ya, Ya. membantu para driver perempuan sendiri dalam apa menjalankan tugasnya di jalanan. Iya betul. Kalau Nisa ada nggak mungkin Kartini Kurir Medan gitu Atau Nisa? komunitas-komunitasnya sama Komunitasnya? wanita perempuan kurir ini ya kan. Kalau sejauh ini sih dari informasi yang ada belum ada. Belum ada ya? Karena ya dibilang mereka juga cuma saya yang mau jadi kurir. Oh iya, cuma Iya. Nisa sendiri? Ada juga satu PT juga sama saya kan. Dia itu bawa paket juga kayak saya. Ngantar-ngantar paket ya Antar Nisa? juga. Tapi nggak satu wilayah, beda. Biasanya satu hari Nisa ada berapa paket yang kewajiban yang harus Nisa antarkan? Atau punya nggak sebenarnya teman-teman kurir itu kewajiban untuk mengantarkan paket sekian gitu selama satu hari? Kalau target sih setiap hari ada. Cuman kalau memang nggak ada paketnya ya mau gimana gitu. Oh iya, Target pasti ada. pasti ya. Berapa banyak itu biasanya targetnya? Kalau sehari kami kalau bisa 120. Paket Iya, yang satu diantar? hari. Iya. Itu ke kawasan Medan aja? Iya, ke kawasan Medan. Kalau kita nganter seluruh Medan ya mau jam berapa lagi? Iya ya. Waduh, berarti memang persiapan Nisa sebagai pengantar kurir itu harus betul-betul safety ya Nisa? Ya, itu harus. Jangan lupa berdoa juga ya Nisa ya, selain konsumsi vitamin juga lah ya, biar Iya, fit ya. Biar fit. Background pendidikan Nisa apa sih sebenarnya? Kalau Nisa sih backgroundnya belum banyak karena Nisa cuma tamat SMA. Oh, tamat SMA. Iya. Gak apa-apa, keren juga itu. Jadi kalau Kak Ana kan memang dia sarjana informatika ya Kak Ana. Sarjana agama Pendidikan Hindu agama juga. Iya, pendidikan agama Hindu. Tapi sebenarnya dengan Kak Ana menjadi driver itu kan berkembang juga tuh komunikasi ya Kak Ana. Apalagi sama-sama mungkin bahasa Inggris Kak Ana oke juga berarti nih.
Boleh lah, karena Boleh lah ya. mengajarnya di international school. Iya, kan. international school ya. Berarti memang harus dia semua nyaman, bisa dirangkum nih. Sesuai dengan topik kita ya kan, pejuang keluarga melayani masyarakat. Masyarakat. Nah, mungkin dari keluarga sendiri support apa yang terbesar yang bisa diberikan kepada Nisa sehingga Nisa terus bertahan sebagai kurir ya? Kalau dari keluarga ya paling mereka kasih doa, karena kan di jalan kita nggak tahu, biarpun kita udah berusaha kan Allah kan lain gitu. Jadi ya doa aja sih, kalau yang lain-lain ya paling semangat. Ada yang melarang Nisa untuk jadi kurir itu. Janganlah masa kau perempuan jadi kurir gitu kan. Oh, pasti malu banyak. mama nanti gitu. Atau awakmu bilang, kau usah rasa macam gak ada kerja yang lain aja. Itu kan kerjaan laki-laki. Oh, itu kan kerjaan Kalau laki-laki. yang cekal sih banyak. Bahkan dulu pas pertama kali mau masuk juga sempat orang kaget dan dicekal juga gitu. Karena mereka takut kan, nanti itu kan kurir, bawa barang yang harganya ya tahu-tahu yang Benar. tahu lah. Itu Jadi kalau hilang beresik- ganti sendiri. Ganti. Oh ganti. Pernah ada pengalaman gitu, Sa? Mungkin di jalan, di stop gitu kan, dirampok barangnya. Jangan Allah. sampai lawabe. Enggak, belum pernah ya, Sa? Oh, belum pernah. Atau melewati jalan berlobang Ah, gitu. iya, Kek. kecampak barangnya kan, terbang dia gara-gara Jalan lubangnya licin, dalam gitu. gitu kan. Kalau barang kayak hilang gitu ya di jalan. Benar-benar. Oh itu pernah sih, udah berkali-kali juga. Namanya kita juga kerja kan, kalau di belakang barang ini kan kita nggak pernah tahu gitu. Biarpun kita ada safety, tadi dia kecampak atau apa Iya, kan kita nggak tahu. Itu sih, tapi alhamdulillah dapat orangnya baik-baik sih. Jadi pas barangnya hilang ya udah, karena dia tahu sering, oh ini kakak ini sering datang lewat sini, kayak punya kakak ini. Ya udah nanti lewat lagi ditanya dia. Tapi betul memang yang Nisa bilang, yang suka belanja online itu orangnya itu aja. Oh bener, Iya bener kan? kali pun. Itu aja. Kayak Wak B, nggak suka belanja online. Bingung Wak B. Nanti yang Wak B pesan ukurannya XL, yang datang S. Bingung makainya kayak mana kan, Sa? Kadang gitu, makanya Wak B tuh nggak suka belanja online. Tapi Wak B punya kawan, Man. Dia lebih suka belanja online daripada belanja-belanja ke mall. Katanya kalau ke mall kan ngabisin uang. Tapi kalau online kan langsung diantarkan, kita pilih-pilih, terus kita pencet, udah nyampe ke rumah kan, Sa? Iya. Ya, jadi sebenarnya udah tahu juga nih customernya yang mana. Kalau yang tiap hari mesen ya pasti tahu. Oh ini paling nganter kakak ini, udah tahu. Nggak pala banyak tanya dia biasa. Biasanya kalau yang banyak tanya itu yang sekali-sekali mesen. Ini apa? Barang dari mana? Siapa yang mesen nih? Nggak ada. Nanti udah nggak ada, pergi. Oh ya ada kak katanya. Jadi Nisa ini kan the one and only nih Wak B. Iya. Ya kan, dari segi apanya? Pekerjaannya, Gender. kemudian gendernya juga Aku sendiri mau ya. bilang gender jadi genjer nanti. Nah, seperti apa support dari perusahaan mungkin kepada Nisa yang memang seorang perempuan gitu Iya. yang bergabung menjadi kurir. Kurir perempuan. Pasti ada satu-satunya. diistimewakan sedikit mungkin daripada kurir pria begitu. Atau ada tambahan, Sa. Oh, Ada kalau- tambahan fee gitu. Kalau dari perusahaan sih, alhamdulillah dapat support juga gitu. Karena kan misalnya perempuan sendiri, jadi situ laki-laki semua. Jadi kalau masalah wilayah Nisa alhamdulillah dikasih yang Iya. ibarat minim lah kejadian Kejahatan kriminal ya. tuh, paling minim. Insya Allah jangan sampai terjadi. Iya, betul. Kalau dari perusahaan itu sih, sama teman-teman juga nggak ada istilah yang ngejek-ngejek apa gitu, nggak ada. Iya, berarti memang inilah contoh Kartini modern Iya, ya, Man, betul. ya. Dia memang memperjuangkan nasibnya sebagai perempuan, tapi juga tetap bermanfaat untuk masyarakat. Walaupun dia perempuan satu-satunya di perusahaan, tetap menjalankan tugas dengan baik. Dan support tadi sebenarnya, support dari perusahaan itu sangat mendukung dari keluarga juga, teman-teman, ya kan. benar. Untuk memajukan karir. Nih kalau ke anak keluarga kayak mana? Ada nggak tuh yang uak-uak ke anak tuh cerewet? Aduh nah, pusing uak nengok kau Iya. nasi, pergi aja kau keluar. Nggak ada waktu akhir pekan sama keluarga. Benar. Gitu. Soalnya kerjanya akhir pekan keluar kota. Gimana kalau punya cowok anak gitu? Iya. Walah Nana, baru mau ajak minum-minum di kafe Wak beda kau mau ke Parapat. Iya Kayak sih, mana tuh, Nak? kadang-kadang sih ada juga sih kadang keluarga
susah nih, payah kali gitu kan. Apalagi kalau ada ponakan yang birthday gitu Iya, kan. benar. Akunya lagi di luar kota. Tapi mau gimana lagi, itu kerjaan, mau dibilang apa juga. Resiko profesi ya Kak. Kalau nggak diambil sayang, Kalau nggak diambil cuannya saya, kan. apalagi nanti waktu hari raya di Pawali, di situ lagi rame-ramenya. Kadang-kadang minta, aku permisi ya, aku habis sembahyang, aku jalan ya. Gitu nah, pergilah katanya gitu ya kan. Ya mau gimana lagi kan, sayang. Di situ yang memang rame-ramenya, terpaksa ya harus diikutin aja lah. Tapi selama ini ya ada juga support, pasti support juga, pasti ada support dari mereka, semangat, doa dari keluarga pasti ada. Jadi mungkin nih terakhir Wak B, memperingati hari lahir Kartini dan perjuangan-perjuangan yang udah dilakukan, mungkin dari Nisa sendiri, bagaimana mungkin pesan bagi rekan-rekan sebaya perempuan lainnya supaya bisa survive, bisa bertahan dengan karirnya gitu. Kalau menurut Nisa sih, kalau untuk pesan buat yang sebaya gitu Iya, kan. teman-teman perempuan sebaya Nisa. Kita tuh jangan kebanyakan gengsi paling utama. Kalau kita gengsi, kita nggak bisa tahu apapun yang kita pengen tahu tuh nggak akan bisa tahu gitu. Dulu juga kan murid kan nggak tahu apa-apa ya. Sampai sekarang tahu, ini begini. Kalau kita juga ngikuti gengsi kita, ini kerjaan laki-laki ngapain dikerjain. Ya cari aja yang kerjaan sesuai porsinya masing-masing. Gak maju-maju ya saya. Maju. Jadi gitu terus dia. Tuh, Jadi, jangan gengsi. Intinya ini lagu kesayangan Kak Ana, kurangilah gaya ya kan, tetap berkarya gitu. Iya, benar-benar juga. Nah, kalau Kak Ana sendiri gimana? Kasih dulu pesan untuk teman-teman kita para wanita yang ada di luar sana. Pesannya satu aja, jangan mau kalah sama laki-laki. Asik. Dari Kita segi sekarang- apa ya, dari segi profesi, dari Ya. segi apapun ya Kak Ana ya. Sekarang kita sama dengan laki-laki, berjuang terus, apapun kerjaannya, mau kerjaan laki-laki, kerjakan aja, jangan mau kalah sama Yang laki-laki. penting halal ya Kak Ana. Dan happy. Yes. Harus happy. Ya. Karena memang jadi perempuan saat ini harus bisa menjalani berbagai multiple tugas yang harus kita laksanakan. Multitasking ya, Wak. Iya, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, pekerjaan juga sudah bermacam. Dan itulah yang menjadikan wanita saat ini semakin cerdas, dan juga jangan lupa sopan santun harus tetap dijaga. Iya, semakin terdepan ya wanita sekarang. Iya. Terima kasih Hairunisa, Terima kasih Kak Kak Ana. Pungawana sudah berbagi pengalaman dan Iya. banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari profesi keduanya ya, Kak Abi ya. Ya, sempurna Hari Kartini ini kita mengundang dua wanita hebat, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi Inspirasi juga. Inspirasi untuk teman-teman wanita yang ada di luar sana. Selamat Hari Kartini buat Selamat Hari Kartini. wanita-wanita, perempuan-perempuan hebat yang ada di manapun berada Iya. begitu. Saya Ririn Prabuati bersama Wak B, saya Wak B. Kok lupa bersama rekan saya. Lukman Agustorus mau undur diri, sampai jumpa di titik kumpul selanjutnya. Bye-bye. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Terima kasih Kak.